Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la yakilna ila anfusina tarfata 'ain. Baik, kita lanjutkan ya pembacaan kitab ulama yaitu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala. Qala Syekh rahimallahu taala bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, yaitu bab tentang mengajak kepada syahadat la ilaha illallah. Setelah beliau menyebutkan tentang tauhid, apa itu tauhid, fadilah tauhid, keutamaan tauhid. Alhamdulillah. Kemudian takut akan kesyirikan. Kemudian beliau baru masuk tentang dakwah kepada tauhid ya. Dakwah kepada tauhid. Beliau membawakan dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Yusuf ya, ayat ke-108. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Kul hadhihi sabili. Katakan Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, ini adalah jalanku. Ini adalah jalanku. Maksudnya ini adalah agamaku, cara aku beragama, cara aku menjalankan syariat Allah. Apa itu jalan Nabi? Yang disebut dengan sunnah itu juga jalan Nabi ya. Sabilillah, jalan Allah. Adu ilallah, aku mengajak semuanya menuju Allah. Jadi Rasulullah SAW itu berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Mengajak menuju jalan Allah di atas basirah, yaitu dengan landasan ilmu, dengan wahyu, dengan dalil, dengan bukti-bukti dari Allah Subhanahu wa taala. Jalanku atau basirah yang diberikan kepadaku dan orang-orang yang mengikutiku, para sahabat, para tabi'in dan yang lainnya. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, dalil ini sangat tegas sekali ya bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW adalah kepada tauhid. Begitu juga dakwah semua para nabi. Ya, mereka memulai dakwanya dan diperintahkan Allah seperti itu, yaitu memulai dengan mengajak manusia untuk bertauhid, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi dai, bagi orang yang berdakwah, baik masyayikh, para ustadz, para dai, para guru-guru, hendaklah mereka berdakwah mengajak manusia kepada tauhid. Kalau ingin mengikuti sunnah, mengikuti sabilullah, mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kita sebagai orang tua mengajarkan anak-anak kita, ajarkan tauhid ya. Yang pertama, kenalkan mereka tentang tauhid, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu tentangnya, fadilahnya, keutamaannya, urgennya dan juga cara mengamalkannya, mengaplikasikannya ya. Kemudian beliau membawakan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'azan ila Yaman, ketika Nabi mengutus Mu'az Ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu menuju negeri Yaman, maka Nabi berpesan kepada Mu'az, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'az, sungguh engkau itu akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Ahli kitab mereka adalah orang-orang yang pernah
diturunkan kitab sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan rasul dari kalangan Yahudi atau Nasrani. Maka falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi, hendaklah yang pertama kali yang kau dakwakan kepada mereka syahadati an la ilaha illallah, yaitu bersaksi atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha ay la ma'budi atau la ma'buda bihaqqin illallah. Illallah ay na'budullah mukhlishina lahuddin, ya. Wa fi riwayat, dalam riwayat lain, illa an yuwahhidullah, yaitu dakwah mengajak kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jelas sekali bahwa yang pertama kali yang diwajibkan atas seorang dai ketika Nabi SAW mengutus Muaz bin Jabal menuju Yaman, yaitu hendaklah dakwah pertama dakwah tauhid, dakwah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa'inhum ata'uka lidzalika, jika mereka mentaatimu, ya, tentang tauhid ini, jika mereka mengerti tentang tauhid, berilmu, meyakininya dan mengamalkannya, fa'alimhum, maka ajarkan tentang ibadah, baru tentang ibadahnya, ya. Ajarkan kepada mereka annallaha iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin, bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu setiap hari sehari semalam. Fa'inhum ata'u lidzalika, jika mereka mentaatimu, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu, ajarkan lagi yang lain tentang zakat, ya. Fa'alimhum, ajarkan kepada mereka annallaha aftarada alaihim shadaqatan, bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat, ya, sedekah. Tu'khazu min aghniyaihim, zakat yang diambil dari orang-orang kaya yang sudah terkena nisab, ya, kemudian sampai haulnya, faturaddu ala fuqaraihim, lalu dikembalikan atau dibayarkan zakat itu, diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Fa inhum ata'u lidzalika, jika mereka mentaatimu, ya, jika mereka mentaatimu atau jika mereka menerima dakwamu dan mengamalkannya, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka berhati-hatilah engkau dengan harta-harta yang berharga mereka. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah engkau atas doa orang-orang yang dizalimi, karena doa orang dizalimi itu dikabulkan Allah. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena doa antara orang yang dizalimi dengan Allah tidak ada penghalang lagi. Akhrajahu, dikeluarkan Imam Bukhari, ya, dan Muslim. Naam, ini adalah dalil yang sangat sharih, yang sangat jelas, yang sangat tegas menjelaskan tentang metode dakwah atau materi dakwah yang harus diajarkan kepada umat. Hendaklah seorang dai, seorang ustadz, ya, berdakwah mengajak kepada tauhid. Kemudian hadis berikutnya, walahuma, dan dikeluarkan Bukhari dan Muslim masih, ya, dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada hari Khaybar, yaitu pada saat Nabi mendatangi benteng Khaybar. Khaybar itu tempat orang-orang Yahudi berlindung, ya, di mana mereka berlindung dengan benteng tersebut dari serangan musuh, khususnya dari serangan kaum muslimin, karena mereka telah membuat makar di kota Madinah, ya, menipu perjanjian, membuat kerusakan, ya, terhadap kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW pun eh, mengusir mereka dan akan me- mengalahkan mereka, memerangi mereka akibat perbuatan mereka berbuat makar, kemudian ingin merusak kota Madinah dan ingin menyerang Rasulullah SAW, dan juga mereka provokasi, ya, memprovokasi orang-orang sekitar dan orang-orang musyrik di Jazirah Arab ini untuk memerangi kaum muslimin. Maka saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak memerangi benteng Khaybar, ya, orang Yahudi,
Nabi SAW bersabda, la'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Aku pasti akan memberikan bendera ini, bendera tentara tentara perang memerangi Khaybar ini besok, yaitu akan aku berikan kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Allah pun mencintainya dan Rasulnya pun mencintai orang ini. Yaftahullahu ala yadayhi. Allah akan memberikan kemenangan dengan tangannya, ya, melalui tangannya, dengan sebab tangannya atau kepemimpinannya. Fabatan nasu yadukuna lailatau. Maka malam-malam semua kaum muslimin pun memperbincangkan siapa orang ini. Penasaran mereka, ya. Ayyuhum yu'taha. Siapa yang akan diberikan bendera tersebut. Falamma asbahu. Ketika di pagi hari, ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha. Semuanya bergegas menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semuanya berharap mereka lah yang diberikan bendera tersebut. Kenapa? Karena Nabi memuji di sini, ya, memberikan pujian kemuliaan orang ini, yaitu orang ini mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah pun mencintainya dan Rasulnya mencintai orang ini. Setelah Nabi melihat manusia berkumpul, Nabi tidak melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi bertanya, "Aina Ali bin Abi Thalib? Aina Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib?" Faqila huwa yashtaki ainaihi. Maka orang-orang pun mengatakan dia sedang terkena sakit, ya, yaitu sakit di kedua matanya. Farsalu ilaihi. Maka diutuslah orang untuk memanggilnya. Fa'utiya bihi. Didatangkanlah Ali bin Abi Thalib dalam keadaan sakit mata, ya, sehingga jalannya pun tidak sempurna gitu. Kemudian fabasaqa fi ainaihi. Kemudian Nabi pun meludahi kedua mata Ali, ya. Dan Nabi SAW ludahnya penuh keberkahan, ya. Dan ini khusus hanya untuk Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu wada'alahu. Kemudian Nabi mendoakan kesembuhan untuknya. Nah, ini dalil bahwa Nabi nggak bisa nyembuhin. Tapi Nabi bisa mendoakan kesembuhan, kemudian Allah menjawab doa Nabi. Doa Nabi terkabul. Sehingga dengan sebab air liur Nabi tadi, ya, yang penuh berkah, kemudian setelah itu doa Nabi SAW, Allah Asy-Syafi yang menyembuhkan. Yang maha menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Nabi hanya melakukan sebab-sebab saja ini, ya, sebab yang disyariatkan Allah. Fabara'ah, maka sembuhlah kedua matanya, hatta ka'alam yakun bihi waja'un. Bahkan seakan-akan matanya seperti sedia kala tidak pernah mengalami penyakitnya. Dan ini mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus ini bukti kenabian Nabi, dan juga bukti keberkahan Nabi, dan juga bukti ijabahnya, dikabulkannya doa Nabi Rasulullah SAW. Yang menarik di sini Nabi berdoa, ya. Ini menunjukkan bahwa yang menyembuhkan bukan Nabi, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Nabi hanya memohon kesembuhannya. Kemudian fa'atahu raya, maka Nabi pun memberikan bendera itu kepada beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unfus ala rislik." Pergilah engkau menuju Khaybar, menuju perang Khaybar dengan tenang, ya. Jangan tergesa-gesa. Hatta tanzila bisahatim, sampai engkau masuk ke pekarangan-pekarangan mereka. Summa du'uhum ilal Islam. Kemudian jangan langsung diperangi, dakwahkan dulu. Lah, ini adalah dalil bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan eh, apa itu utusan-utusannya itu untuk dakwah dulu, ya. Ajak mereka kepada Islam. Ajak mereka kepada Islam ini adalah ajak mereka kepada syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, artinya ajak mereka kepada tauhid dulu, ya. Kemudian baru setelah itu rukun Islam yang lainnya, seperti yang Nabi nasihati kepada Muaz bin Jabal di hadis sebelumnya, ya, radhiyallahu taala anhu. Kemudian wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fihi. Dan kabarkan kepada mereka tentang hak Allah yang wajib mereka tunaikan, ya. Hak Allah yang wajib mereka tunaikan yaitu ketauhidan, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam
ibadah. Kemudian mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya ya. Fawallahi demi Allah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidah, yaitu seseorang ya, yang mendapatkan hidayah melalui dakwamu demi Allah. Seseorang yang Allah berikan hidayah karena dakwamu. Seseorang itu rajulan wahidah khairun laka, itu lebih baik untukmu min humrin na'am, daripada engkau memiliki satu ekor unta merah yang sangat berharga. Unta merah itu harta yang sangat berharga di zaman itu ya, di zaman Rasulullah SAW. Jadi kalau kita dakwah, satu orang dapat hidayah, dapat ilmu, kemudian dia menjadi akidah yang benar, akidahnya jadi benar, kemudian jadi lurus pemikirannya, kemudian jadi bagus ibadahnya, dengan sebab dakwah kita, maka subhanallah, itu lebih baik daripada unta merah. Artinya dia akan mendapatkan pahala yang mengalir terus dari apa yang dilakukan, diamalkan orang tersebut ya, karena dia yang mengajaknya, mandala ala khairin kafa'ilihi au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka seakan-akan dia yang melakukan kebaikan tersebut. Taib, eh sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Jemaah, jika ada pertanyaan, tafadhal. Taib, kita lanjutkan ya sedikit ini faidah dari riwayat-riwayat ini. Yang pertama, anna dakwah ilallah tariqum man ittaba'u sallallahu alaihi wasallam, yaitu dakwah menuju Allah itu adalah jalan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita mengaku ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengaku ingin menjadi umat yang terbaik, umat Nabi Muhammad SAW, maka dakwanya adalah dakwah menuju Allah, ya, mengajak kepada jalan Allah, bukan mengajak kepada golongannya, bukan mengajak kepada pribadinya, bukan mengajak kepada yayasannya, bukan mengajak kepada sekolahnya, atau mengajak kepada sukunya, atau yang lainnya. Tapi dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
mengajak kepada ormas atau partai, tidak ya, tidak mengajak kepada ke sana, tapi mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tanbih alal ikhlas. Di sini sangat ditekankan untuk mengikhlaskan ya, karena inti tauhid itu adalah keikhlasan ya, keikhlasan seorang hamba dalam ibadahnya murni ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lianna katsiran law da'a ilal haqqi fahuwa yad'u ila nafsihi. Karena orang kalau nggak ikhlas, terkadang isi dakwahnya benar, tapi di dalam batinnya, di dalam hatinya dia mengajak kepada dirinya ya. Dakwahnya benar, misalkan mengagungkan Allah, apa hendaklah mengagungkan ulama misalkan. Tapi dalam hati ya yang dimaksud ulama itu saya loh, agungkan saya. Itu hati-hati ya. Ya, atau harus mengikuti fatwa ulama misalnya. Terus yang dimaksud ulama itu ya saya gitu. Hati-hati ini ya. Kemudian yang ketiga, annal basira minal faraid. Ilmu itu merupakan kewajiban yang harus dimiliki oleh seorang dai. Naam. Sebelum dia mendakwakan dia harus berilmu dulu. Kemudian selanjutnya min husni tauhid, di antara kebaikan tauhid kaunuhu tanzihun lillah anil masabbah, yaitu mensucikan Allah. Tauhid itu mensucikan Allah dari cacian celaan ya. Cacian celaan kepada Allah. Karena menganggap Allah punya anak itu seakan-akan dia mencaci mencela Allah Subhanahu wa taala ya. Subhanahu amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan tentang Allah. Kemudian yang kelima, anna min kubhi syirki kaunuhu masabbatan lillah. Di antara kejelekan kesyirikan itu yaitu dia itu mencaci Tuhan ya, mencela Tuhan dengan mensifati Tuhan dengan yang tidak semestinya ya, wa ma qadarullah haqqa qadrihi, dan mereka tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Kemudian yang keenam, wahia min ahammiha, ini yang termasuk yang penting kata beliau, ibadul muslimi anil musyrikin la yusiru minhum walau lam yusyrik. Jauhkan orang-orang muslim dari kesyirikan dan termasuk dari orang-orang musyrik supaya mereka tidak terkena dampaknya ya. Walaupun mereka tidak melakukan kesyirikan ya. Jadi jauhi dari orang-orang musyrik walaupun tidak melakukan kesyirikan karena khawatir ya terkena dampaknya. Kemudian kaunut tauhid awal wajibin, yaitu yang pertama tauhid merupakan eh, kewajiban yang pertama ya. Tauhid itu kewajiban yang pertama. Yang kedelapan, annahu yabda'u bihi qabla kulli syai'in hatta shalah. Tauhid itu adalah yang pertama dari segala sesuatu, dari segala materi yang ingin didakwakan, yang paling pertama itu adalah tauhid, bahkan setelah sholat apa sebelum sholat ya. Bahkan sholat yang sangat agung pun itu belum ya, belum sebelum dimatangkan tauhidnya. Yang kesembilan, anna makna yuwahhidullah, yang dimaksud dengan mengesahkan Allah ia adalah makna syahadat la ilaha illallah. Nah, yang ke-11, anal insana qad yakunu min ahlil kitab wa huwa la ya'rifuha aw ya'rifuha wa la ya'malu biha. Terkadang seseorang walaupun berilmu, ahli kitab ini kan dia berilmu tentang kitab, berilmu tentang wahyu, kadang dia nggak mengerti tentang tauhid, ya. Sayang sekali kan? Atau dia mengerti tapi dia tidak mengamalkannya, ya. Dan ini banyak ya. Kemudian yang ke-11, at-tanbih ala ta'lim bitadrij, ya. Atau bitadarruj, atau bitadrij. Peringatan yaitu eh, pendidikan dengan bertahap. Jadi mengajarkan, hendaklah seorang dai itu mengajarkan ilmu kepada mad'unya, kepada masyarakatnya dengan tadarruj atau dengan bertahap-tahap ya. Seperti yang Nabi sebutkan, yang pertama tahapnya ini dulu, tauhid dulu. Kalau mereka mentaatimu, ajarkan sholat. Kalau mereka mentaatimu, ajarkan zakat. Demikiannya. Kemudian al-bada'atu bil ahammi fal aham, dimulai dengan yang paling urgen, kemudian yang urgen selanjutnya ya. Yang kelima tentang zakat ya, pembagian zakat. Zakat itu diambil dari orang yang kaya, kemudian diberikan kepada orang-orang yang fakir atau asnaf zakat itu ya. Yang ke-14, kashful alam asyubha anil muta'allim. Menyingkap eh,
syubhatnya dari orang-orang yang belajar. Jadi harus disingkap syubhatnya. Wah, syubhat tentang Allah memiliki anak, misalkan ada syubhatnya ya. Bahwa itu kesyirikan ya. Maka harus disingkap, itu harus diberitahukan, diberikan dalil-dalilnya. Kemudian yang 15, nahyu an karaimil amwal. Hati-hati dengan harta-harta yang berharga. Jadi petugas zakat itu saat mengambil harta, tidak boleh memilih harta yang paling terbaik ya. Dan tidak juga harta yang terburuk. Hendaklah yang di tengah-tengah itu. Yang ke-16, ittiqa'u da'watil mazlum. Takutlah, hati-hatilah, waspadalah dengan doa orang yang dizolimi. Hati-hati kita menzolimi orang. Atau hati-hati dengan orang yang terzolimi. Doanya itu tidak ada hijab antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penghalang ya. Artinya dikabulkan. Al-ikhbaru bi anna la tahjub ya, dikabarkan bahwa doanya itu tidak ada penghalang. Kemudian yang ke-18, ma jara ala sayyidil mursalin wa sadatil auliya'i minal masyaqqati wal ju'i wal waba. Apa yang dialami ya orang yang paling mulia dan juga penghulunya para wali-wali Allah, bahwa Nabi juga merasakan kesulitan, merasakan kehausan dan juga merasakan wabak ya, merasakan musibah ya. Naam, saat perang Uhud kan Nabi mendapatkan luka ya. Juga dalam beberapa keadaan Nabi kelaparan ya. Bahkan di Mekah Nabi pernah di boykot oleh orang-orang Quraisy sehingga Nabi pun kelaparan ya. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'utiyanna raya ila akhirih alamun min alamin nubuwah. Ini dalil kenabian Rasul. Ini bukti kenabian Rasulullah SAW bahwa Nabi mengetahui perkara yang gaib dengan berita dari Allah. Nabi sebenarnya nggak tahu, tapi diberitakan Allah karena beliau adalah Nabi, dan Nabi itu salah satu syaratnya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mewahyukan kepada Rasulullah SAW tentang isi hati Ali bin Abi Thalib, bahwa dia di hatinya itu ada kecintaan mahabbatullah dan mahabbatu Rasulih SAW. Jadi ada pengagungan, ada kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulnya SAW. Dan mencintai Allah itu ibadah yang agung, ibadah hati. Itu adalah aslun azim ya, pokok utama yang sangat agung mencintai Allah. Mencintai Rasulullah SAW itu adalah cabang dari mencintai Allah. Ya. Asalnya atau pondasinya adalah cinta kepada Allah. Kemudian mencintai Rasulullah SAW dalam rangka mencintai Allah. Karena mencintai Allah. Karena Allah mencintai Rasulnya dan mencintai orang-orang yang mencintai Rasulnya ya. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dikabarkan dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah pun cintanya dibalas ya, bahwa Allah mencintai beliau ya, Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan kemuliaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan ini juga bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-20 20 eh, taf eh, taflu fi ainai alamun min alamiha aidon, yaitu air liur beliau memiliki keberkahan, bisa menyembuhkan dengan izin Allah karena beliau tetap berdoa ya. Dan itu juga bukti kenabian, ini mukjizatnya. Dan ini khusus hanya Rasulullah SAW. Adapun kita tidak ya. Fadilatu Ali radhiyallahu taala anhu ya, naam, disebutkan beliau mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah mencintainya dan Rasulnya. Fadlu sahabah fi dawqihim tilkal laila wa syughlihim an bisyaratil fathi. Keutamaan para sahabat ya, karena ketika disebutkan itu mereka semuanya membicarakannya karena mereka ingin kebaikan itu ya. Dan kesibukan mereka akan berita gembira akan kemenangan tersebut. Kemudian selanjutnya imanu bil qadar li husuliha liman lam yas'alaha wa manaha aman sa'ah. Mereka beriman terhadap ketentuan, mereka semua pengen jadi orang yang dikasih bendera itu. Tapi ketika mereka tahu bahwa bendera itu akan diberikan kepada Ali, mereka pun ridho gitu ya. Nggak iri, nggak dengki kepada Ali bin Abi Thalib ketika mereka tidak mendapatkan bendera itu. Artinya mereka beriman kepada takdir ya. Kemudian selanjutnya adab, di dalam itu ada ala rislika, dalam sabda Rasulullah SAW, berjalanlah kamu menuju pertempuran dengan tenang ya. Ini adab ya, di antara adab yaitu hendaklah dengan tenang berjalannya, tidak tergesa-gesa ya, tidak terburu-buru. Kemudian di antara adab juga ad-da'wah ilal Islam qoblal qital ya, ada peperangan itu hendaklah ajak dulu
ya orang itu kepada Islam sebelum diperangi ya. Kemudian selanjutnya annahu masyru' liman du'u qabla dzalika wa qutilu. Ini disyariatkan ya bagi mereka yang di apa didakwahkan sebelum di diperangi. Ya, naam, diajak kepada Islam. Jadi kalau ada orang yang membangkang, ada pengkhianat, ada buat, ada pemberontak, tetap ya harus diajak dulu kepada Islam. Kemudian baru kalau mereka menolak, start ya terjadi peperangan. Kemudian ad-da'watu ilallah bil hikmah. Naam. Ya, karena Nabi SAW bersabda, akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Kabarkan kepada mereka tentang hak Allah yang wajib mereka tunaikan. Jadi kenapa sih mereka harus masuk Islam? Kan ini hak Allah. Kenapa mereka harus bertauhid? Jelaskan gitu dengan perincian. Mungkin mereka nggak tahu tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan dengan hikmah. Kemudian yang selanjutnya, ma'rifatu haqqillahi fil Islam. Ya, mengetahui hak Allah dalam agama Islam, hak yang sangat tinggi, yang paling utama, yang paling besar ya. Kemudian yang terakhir atau yang ke-29, pahala man ihtada ala yadayhi rajulun wahid, pahala bagi orang yang bisa berdakwah dan diterima dakwanya tadi ya, lebih baik daripada unta merah. Naam, kemudian al-halifu alal futya, yaitu sumpah ya. Nabi SAW bersumpah akan kemenangan. Taib. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita cukupkan ya kalau tidak ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.